Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dara Kartika, yaitu saya sendiri. Kemudian Nona Farah Diba. Selanjutnya Naila Fauziah dan Robi Rahmatullah. Pada mata kuliah geometri analitik ini, kami akan membahas mengenai elips yang diampu oleh Pak Pardomuan Sinambela, SPD MPD. Berikut penjelasan kami mengenai elips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Kartika. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang elips horizontal dengan pusat O 0,0. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah sama, selalu sama. Kedua titik tertentu itu dinamakan fokus. Terlihat pada gambar, F1 dan F2 itu adalah dinamakan fokus. Di mana jumlah jarak garis yang ini dengan yang ini adalah sama dengan jumlah jarak antara ini dengan ini. Begitupun dengan yang di bawah. Sehingga elips merupakan tempat kedudukan titik yang jumlah jaraknya adalah sama antara titik yang satu dengan titik yang lain. Terdapat dua macam bentuk elips, yaitu elips horizontal dan elips vertikal. Untuk elips horizontal adalah seperti yang tertera pada gambar berikut, sedangkan untuk vertikal adalah yang menonjol ke atas. Elips horizontal dengan pusat O 0,0 memiliki persamaan umum, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, di mana a lebih besar dari b. Lihat pada gambar. Sini panjang dari titik A1 ke A2 itu merupakan sumbu mayor, sedangkan panjang dari B1 ke B2 itu adalah sumbu minor. Koordinat titik puncaknya di A1 yaitu A, 0. Untuk A1 yaitu A, 0, di mana A itu adalah panjang dari titik pusat ke A1. Panjang dari titik pusat ke A2 juga A, sehingga panjang sumbu mayor adalah 2A. Untuk titik puncak di A1 yaitu A, 0, A2 min A, 0, B1 yaitu 0, B, dan B2 yaitu dan B2 0, min B. Untuk panjang sumbu mayor tadi adalah 2A dan panjang sumbu minor adalah 2B. Yang ini adalah panjangnya 2B karena jarak dari titik pusat ke B1 itu adalah B, dan jarak dari titik pusat ke B2 juga adalah B, sehingga panjang sumbu minor adalah 2B. Selanjutnya, titik fokus di F1 yaitu C, 0 dan F2 min C, 0. Titik fokus di F1 yaitu C, 0, di mana panjang dari titik pusat ke F1 itu besarnya adalah C. Begitu juga dengan jarak dari titik pusat ke F2. Sehingga didapat persamaan, sehingga F2 min titik puncak F2 yaitu min C, 0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Persamaan garis direktris dirumuskan sebagai X sama dengan A kuadrat per C dan X sama dengan min A kuadrat per C. Garis direktrisnya yaitu yang ini garis direktris 1 dan yang ini garis direktris 2. Panjang latus rektum yaitu LR sama dengan 2B kuadrat per A. Latus rektum yang untuk garis latus rektum yaitu yang ini dan yang ini.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan titik puncak, panjang sumbu mayor, sumbu minor, titik fokus, persamaan garis direktris, eksentrisitas elips, dan panjang latus rectum dari elips 16x kuadrat tambah 25y kuadrat sama dengan 400. Maka untuk penyelesaiannya, untuk mencari latus rectum, kita pakai persamaan 2a kuadrat per b, dimana persamaan elipsnya yaitu 16x kuadrat ditambah 25x kuadrat sama dengan 400. Kita sama-sama bisa dibagi 400 ya, sehingga jadi x2 per 25, 16x kuadrat dibagi 400 jadi x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16, 400 bagi 400 sama dengan 1, sehingga kita dapat A sama dengan 5, B sama dengan 4. Karena A, kita perhatikan A lebih besar dari B, sehingga elips tersebut berbentuk horizontal. Kemudian untuk mencari C-nya, panjang besar C, yaitu kita gunakan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat min 4 kuadrat. Kita masukkan nilai A dan nilai B, sehingga C kuadrat sama dengan 25 dikurang 16 sama dengan 9. C sama dengan 3. Untuk untuk menentukan A dan B, kita cari akar dari 25 sehingga dapatnya 5, dan akar dari 16 sehingga dapatnya 4. Kemudian selanjutnya, koordinat titik puncaknya yaitu A1 4,0. Kita masukkan nilainya. A2 yaitu min A,0, jadi kita masukkan nilai A menjadi min 4,0, B1 0,5 dan B2 0,5. Panjang sumbu mayor yaitu 10 dan panjang sumbu minor adalah 8. Untuk titik fokus di F1 yaitu 3,0 dan di F2 min 3,0. Persamaan garis direktrisnya dirumuskan yaitu X sama dengan 25/3 dan X sama dengan min 25/3, seperti persamaan yang sebelumnya. Untuk mencari garis direktris yaitu kita pakai persamaan X sama dengan A kuadrat per C dan X sama dengan min A kuadrat per C, sehingga kita masukkan nilai A dan C. Nilai A, B, dan C. Kemudian untuk nilai eksentrisitas elips dinyatakan dengan E sama dengan 3/5. Untuk panjang latus rectum tadi di persamaan yaitu 2A kuadrat per B, sehingga kita masukkan nilainya 2A kuadrat per B, sehingga kita peroleh 2 dikali 4 kuadrat per 5, sehingga latus rectumnya adalah 32/5. Sampai di sini saja penjelasan mengenai elips horizontal. Selanjutnya yaitu elips vertikal akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nona Faradiba. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang elips dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang elips vertikal dengan pusat O 0,0. Nah, di sini kita sama-sama bisa lihat ya, ada gambar elips vertikal. Nah, di mana bentuk umumnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau bisa juga dibuat persamanya B kuadrat di X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, perbedaannya adalah dari elips horizontal. Di sini kalau horizontal harusnya A kuadrat dan di sini B kuadrat. Nah, di situ perbedaannya juga termasuknya. Di mana A lebih kecil dari B. Nah, kembali kita ke gambar. Di gambar ini kita memiliki satu titik pusat yaitu O.
titik pusat 0,0 dan 2 titik fokus F1, F2 dan 4 titik puncak yaitu B2, A1, B1, A2. Nah, untuk unsur-unsur dari elips vertikal tersebut, sebenarnya unsur-unsurnya itu sama-sama aja ya, dari koordinat, panjang sumbu, titik fokus, dan lain-lain. Tapi jawabannya yang beda. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana sih unsur-unsur di elips vertikal ini. Nah, kita lihat dari titik pusat O. Nah, dari titik pusat O itu ke A1 itu kita sebut dengan sejauh A. Ini yang vertikal ini kita anggap dengan sumbu X dulu ya. Yang horizontal ini kita anggap dengan sumbu X, dan yang vertikal ini kita anggap sebagai sumbu Y. Nah, maka dia titik koordinat dari A1 adalah A,0 karena dari titik pusat ke A1 itu sejauh A. Nah, dari titik pusat ke A2 juga sejauh A, sejauh min A, karena ke sebelah kiri ya. Makanya koordinatnya itu adalah min A,0. Nah, untuk dari titik pusat ke B1 pada sumbu mayor. Nah, itu adalah 0, B untuk titik koordinatnya, karena dari titik pusat O ke titik puncak B1 itu kita bilang sejauh B, dan untuk titik pusat O ke titik puncak B2 itu sejauh min B, makanya koordinatnya 0, min B untuk B2. Nah, seperti yang saya bilang vertikal tadi kan, sumbu X itu disebut sebagai sumbu minor, sumbu yang pendek. Sedangkan sumbu B-nya, sumbu mayornya itu yang panjang yang tegak lurus. Kalau di vertikal, dia sumbu mayor itu yang vertikalnya. Tapi kalau yang horizontal, sumbu mayornya itu yang horizontalnya. Nah, begitu perbedaannya teman-teman. Nah, jadi tadi titik pusat O ke B1 itu kan tadi sumbu mayor. Titik pusat O ke B1 itu tadi sejauh B, titik pusat O ke B2 juga sejauh B, maka panjang sumbu mayor itu adalah 2B. Sedangkan panjang sumbu minor dari titik pusat O ke A1 tadi kan A, titik pusat O ke titik puncak A2 itu A juga, maka dijumlahkan sumbu minornya itu adalah 2A. Nah, untuk titik fokus itu ada 2 ya tadi, ada F1, ada F2. Nah, untuk dari titik pusat O ke F1 itu kita sebut sejauh C. Titik pusat O ke F2 juga sejauh C. Nah, maka koordinatnya itu adalah untuk F1 dia 0, C, dan untuk F2 0, min C karena ke bawah ya, makanya minus. Nah, jadi kita bisa buat persamaan di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Atau bisa juga persamaannya, misalnya A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. Tinggal dibalik-balik aja. Nah, untuk nilai eksentrisitasnya itu dilambangkan dengan E sama dengan C, yaitu jarak dari titik pusat ke titik fokus, per B, jarak dari titik pusat ke titik puncak di sumbu mayornya atau yang vertikal. Nah, untuk persamaan garis direktrisnya itu dirumuskan dengan Y sama dengan B kuadrat per C. C itu tadi titik pusat ke titik fokus ya. Itu bisa minus, bisa plus, bisa ke atas, bisa ke bawah. Makanya persamaannya ada yang minus, ada yang plus. Nah, untuk panjang latus rektumnya itu 2 dikali A kuadrat per B. B itu sumbu mayor ya, panjang dari titik pusat ke B1 atau panjang dari titik pusat ke B2. Nah, selanjutnya saya berikan contoh soal. Tentukan persamaan elips jika pusatnya di 0,0.
salah satu titik fokusnya itu 0,6 dan titik puncaknya 0,8. Nah, dari titik fokus tadi 0,6, tadi titik fokus adalah koordinatnya di elips vertikal itu 0,c, ya kan? Nah, oh iya, kenapa ini kita sebut elips vertikal? Dari mana kita tahu? Dari diketahui titik fokus dan titik puncaknya, kan? Nah, dan pusatnya disebut 0,0. Nah, maka C-nya tadi sama dengan 6. Titik puncak tadi adalah B. Dari sumbu mayornya tadi kan, dari titik pusat ke B1 ataupun B2 itu 0, B. Jadi B sama dengan 8. Ini titik puncaknya. Nah, maka berlaku persamaan yang sudah kita dapat tadi, ada A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. Jadi bisa kita temukan atau bisa kita dapatkan A kuadratnya berapa. Nah, B kuadratnya tadi 8 kuadrat, C kuadrat itu 6 kuadrat. Didapatkan hasilnya 28, sudah kita hitung. Nah, dan yang dipertanyakan tadi adalah persamaan elipsnya. Nah, untuk persamaan umum dari elips vertikal tadi, itu kan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, bisa kita masukkan tadi A kuadratnya sudah kita dapatkan, yaitu 28. A kuadrat 28. Nah, untuk B kuadrat itu 64 ya, karena tadi 8 kuadrat sama dengan 64. Maka kita dapatkan persamaan untuk soal ini adalah X kuadrat per 28 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Nah, sekian teman-teman. Kita sudah bahas materi dari elips vertikal dengan pusat 0,0 dan salah satu contoh soalnya. Nah, semoga teman-teman sekalian paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Faujiah. Saya dari PSPME 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elips horizontal dengan pusat M, P, Q. Di mana bentuk umumnya yaitu X kurang P pangkat 2 per A pangkat 2 plus Y kurang Q pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, di mana setiap elips horizontal selalu A lebih besar daripada B. Di sini kita akan membahas unsur-unsurnya, yaitu koordinat titik puncaknya di A1 yaitu A plus P, Q, untuk A2-nya min A plus P, Q, dan untuk B1-nya P, B plus Q, dan untuk B2-nya P, min B plus Q, di mana panjang sumbu mayornya adalah 2A dan panjang sumbu minornya adalah 2B. Dan setiap titik fokus F1-nya yaitu C plus P, Q, dan F2-nya min C plus P, Q, di mana C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Maka nilai eksentrikitasnya yaitu E sama dengan C per A, dan persamaan garis direktrisnya dirumuskan X sama dengan A pangkat 2 per C plus P. Dan panjang latus rektrumnya yaitu 2B pangkat 2 per A. Di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu ini. Contoh nomor 4 kita ambil. Diketahui koordinat fokus elips adalah F1 dengan titiknya 8, min 1, dan F2 yaitu dengan titik min 4, min 1, serta salah satu koordinat ujung sumbu minor adalah 2,7. Maka tentukanlah persamaan elips tersebut. Di sini kita lihat dari soal saja sudah sama-sama kita tahu, yaitu di sini untuk titik Q-nya sama-sama min 1. Kan? Baiklah, kita akan membuat persamaan dari titik-titik fokus tersebut. Untuk F1-nya C plus P, Q sama dengan 8, min 1, maka
C plus P sama dengan 8. Dan untuk Q-nya yaitu min 1. Dan untuk F2-nya min C plus P, Q sama dengan F2 min 4, min 1, maka min C plus P sama dengan min 4. Dan untuk B1-nya P, B plus Q sama dengan B sama dengan titiknya 2,7. Maka P-nya sendiri adalah 2 dan untuk B plus Q sama dengan 7. Dan dari persamaan 1 dan 4 yaitu C plus P sama dengan 8 dan P sama dengan 2 dapat diperoleh C sama dengan 6. Dan dari persamaan 5 dan 2 yaitu B plus Q sama dengan 7 dan Q sama dengan min 1 dapat diperoleh B sama dengan 8. Sehingga untuk mencari A-nya, kita mencari A, kita masukkan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2, yaitu kita masukkan nilai C-nya yaitu 6 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang kita masukkan nilai B-nya 8 pangkat 2, yaitu 36 sama dengan A pangkat 2 kurang 64. Jadi A pangkat 2 sama dengan 100. Kita masukkan persamaannya dari bentuk umumnya sendiri, yaitu untuk X kurang 2 pangkat 2 per 100. Karena 100 itu kita rumus pertamanya itu X kurang P pangkat 2 per A pangkat 2. Dan Y kurang Q pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Kita masukkan angkanya kan. Kita masukkan angkanya yaitu X kurang 2. Q-nya kan sudah dapat maksudnya P-nya tadi sudah dapat 2 yaitu kita masukkan jadi pangkat 2. Untuk Q-nya tadi kita dapat min 1 kan. Jadi kalau untuk min 1 kita masukkan jadi plus 1, jadinya Y plus 1 pangkat 2. Jadi untuk A-nya kedapat 100. Masukkan jadi X kurang 2 pangkat 2 per 100. Dan untuk B-nya 8 kan. 8 pangkat 2 yaitu 64 kan kuadrat. Jadi Y plus 1 pangkat 2 per 64 sama dengan 1. Udah dapat hasilnya. Jadi sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Rahmatullah, NIM 41933111048. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang macam-macam elips. Baiklah, yang keempat itu ada namanya elips vertikal dengan pusat M, P, Q. Bentuk umumnya itu sama seperti elips horizontal dengan pusat M, P, Q, yaitu X kurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dari B. Yang di A1 ya B tambah Q ya, P, min B tambah. Hari ini kita peroleh panjang sumbu mayornya itu sama dengan 2B dan panjang sumbu minor sama dengan 2A. Untuk titik fokus di F1 ya, di F1 ini bisa kita lihat di situ. Makalah diperoleh titik fokus di F1 P, C tambah Q. Dan titik fokus di F2 P, min C tambah Q, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah dikurang A kuadrat. Nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C kurang C per B. Persamaan garis direktrisnya dirumuskan dengan Y sama dengan B kuadrat per C tambah Q dan Y sama dengan min B kuadrat per C tambah Q. Panjang latus rektumnya itu sama dengan 2A kuadrat per B.
Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita masuki ke contoh. Contohnya yaitu diketahui elips 25x kuadrat tambah 16y kuadrat dikurang 100x tambah 96y dikurang 156 sama dengan 0. Tentukan unsur-unsurnya. Nah, jadi yang disuruh tentukan itu unsur-unsurnya yaitu koordinat titik puncaknya di A1, di A2, B1 dan B2. Yang kedua itu panjang sumbu mayornya dan panjang sumbu minornya. Yang ketiga itu titik fokus. Yang keempat nilai eksentrisitasnya. Yang kelima persamaan garis direktrisnya. Dan yang keenam itu panjang latus rektumnya. Baiklah, langsung saja kita jawab. Kita tulis dulu soalnya. 25x kuadrat ditambah 16y kuadrat dikurang 100x ditambah 96y dikurang 156 sama dengan 0. Selanjutnya kita dekatkan x dengan x dan y dengan y dan kita pindahkan konstanta ke sebelah kanan. Jadi bisa kita tulis kembali 25x kuadrat kita dekatkan dengan 100x dikurang 100x ditambah 16y kuadrat kita dekatkan tambah 96y sama dengan 156 karena tadi konstanta kita pindah ke ruas kanan jadi positif. Selanjutnya yaitu bisa kita keluarkan 25. Kita keluarkan 25x berarti tinggal x kuadrat dikurang 4x 100 ini kita keluarkan menjadi tinggal 4x. Selanjutnya yaitu 16 ini bisa kita keluarkan 16 ini menjadi 16 kita keluarkan maka ini tinggal tinggal y kuadrat dan 96 ini tinggal 6y kuadrat. Oke. Ini tetap 156. Selanjutnya yaitu bagaimana supaya bisa dikuadratkan dia. Nah, untuk bisa dikuadratkan kita bisa gunakan cara seperti ini. Min 4 ini pertama kita bagi 2. 4 ini kita bagi 2 hasilnya 2 baru kita kuadratkan. Hasil dari dibagi 2 kita kuadratkan hasilnya 4 maka kita tulis di sini 4. Setelah itu sama juga dengan y-nya. 6 ini kita bagi 2 maka hasilnya 3. 3 kita kuadratkan maka hasilnya adalah 9. Setelah itu supaya dia seimbang maka di sebelah kanan kita supaya jumlahnya hasilnya tidak berubah supaya seimbang maka sebelah kanan itu juga kita harus ditambahkan dengan bilangan yang sebelumnya juga yaitu dengan 25 ini 25 karena tadi sini 4 maka di sini harus dikali 4 jadi begitu juga dengan y karena sini 16 nilai ini ya koefisiennya 16 depan maka sini 16 9 sini harus dikalikan dengan 9. Setelah itu ini bisa kita kuadratkan menjadi x kurang 2 kita kuadratkan. Dan yang y bisa juga kita kuadratkan. Y kuadrat dikurang 6 ditambah 6y tambah 9 itu dikuadratkan menjadi y tambah 3. Yang jumlah ini semua adalah 400. Kita jumlahkan adalah jumlahnya 400. Setelah itu semua kita bagi dengan 400 supaya kita mendapatkan rumus persamaan elips. Jadi 25 dibagi 100 itu 1/16 dikali dengan x kurang 2 kuadrat dan 16 dibagi 100 dibagi 400 itu sama dengan 1/25 y tambah 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan ini rumusnya persamaan elips ini bentuk umumnya maka kita perolehlah nilai A dan B. Nilai A itu 4. Kenapa 4? Karena sesuai rumus yang di atasnya tadi ini bentuk umumnya
per A kuadrat, X kurang 4 kuadrat per A kuadrat, tambah Y kurang Q, tambah 2 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti maka maka A kuadrat sama dengan 16, maka A sama dengan 4, dan B ini dan B sama dengan B kuadrat sama dengan 25, maka B sama dengan 5. Setelah itu kita dapat A sama dengan 4 dan B sama dengan 5. Karena A lebih kecil dari B, maka elips ini berbentuk vertikal dengan pusatnya M2, min 3. Sehingga C kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadrat, B kuadratnya tadi adalah 25, dan A kuadratnya adalah 16. Jadi 25 kurang 16 sama dengan 3. Maka didapatlah koordinat titik puncaknya di A1, yaitu A. A-nya berarti A tambah P. A tambah P berarti A-nya 5, P-nya adalah 2. A-nya adalah 4. 4 tambah 2 berarti 6, Q. Q-nya adalah tadi Q-nya min 3. Nah, setelah itu untuk B2, untuk A2 dia min A tambah P. Min A tambah P. Min A-nya adalah min 4, berarti min A-nya adalah min 4. Setelah itu min 4 tambah P. P-nya adalah 2. Min 4 tambah 2 sama dengan min 2. Makalah min 2, Q-nya 3, maka min 2 tambah 3. Setelah itu B1. B1 itu P-nya adalah 2, berarti 2, B tambah Q. B tambah Q. B-nya adalah 5, Q-nya adalah min 3, berarti 5 tambah 3 sama dengan 2. 5 tambah min 3 sama dengan 2, berarti B1 itu 2,2. Dan B2 itu adalah P1, min B. P-nya adalah 2, maka 2, min B-nya adalah min B, min 5 tambah Q, min 3, berarti min 5 tambah sama dengan 8. Maka didapatlah titik B2 itu 2,8. Setelah itu kita cari panjang sumbu mayor. Panjang sumbu mayor itu sama dengan 2A. Kita ketahui bahwa A itu tadi adalah panjang sumbu mayor itu sama dengan 2B. Kita ketahui bahwa B adalah 5. Maka 2 kali 5 sama dengan 10. Setelah itu kita ketahui bahwa A sama dengan 4. Panjang sumbu minor itu sama dengan 2A. Maka karena A-nya 4, maka 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk titik fokusnya, titik fokus itu sama dengan P, P-nya kita ketahui tadi adalah 2. P-nya kita ketahui adalah 2, C. C-nya tadi 3 tambah Q. 3 tambah min 3 sama dengan 0, berarti 2,0. Untuk F2 itu dia adalah P. P-nya kita ketahui bahwa 2, berarti min C tambah Q. Min C berarti min 3 ditambah dengan Q. Q-nya kita ketahui min 3, berarti min 6, maka min 3, maka sama dengan min 6. Ini dia. Nah, selanjutnya persamaan garis direktrisnya. Nah, untuk persamaan garis direktris ini, dia rumusnya B kuadrat per C. Kita ketahui bahwa B kuadrat tadi adalah 25. B kuadrat per C. Dan C adalah tadi 3, maka 25 per 3 dikurang Q. Q tadi yang kita ketahui adalah min 3, maka
kita ketahui adalah 3, maka 25/3 dikurang 3. Untuk Y selanjutnya yaitu min B kuadrat, maka min 25 kuadrat per 3 dikurang 3. Setelah itu nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per B. Kita ketahui bahwa tadi C sama dengan 3 dan C per B. B nya tadi kita ketahui bahwa 5, berarti 3/5. 3/5. Setelah itu panjang latus rektumnya. Panjang latus rektum itu sama dengan 2A kuadrat per B. Panjang sama dengan 2A kuadrat per B. Berarti kita ketahui bahwa tadi A-nya adalah 4, maka 4 kuadrat ini dia per B-nya adalah 5. Jadi sama dengan panjang latus rektumnya itu sama dengan 32/5. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.